judul firman Tuhan, mewujudkan mimpi Allah. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28, itu mimpi Allah yang disingkapkan. Allah memberkati mereka, manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mimpi Allah ketika Allah menjadikan manusia yang menurut gambar dan rupa Allah, kata Kejadian pasal 1 ayat 27. Mimpinya Allah, harapannya Allah, manusia itu mengelola semua ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Manusia itu menjadi pengelola, manusia itu berkuasa, manusia itu melakukan, mengerjakan yang namanya mandat ilahi. Jadi beranak cucu, memiliki keluarga itu mandat ilahi. Bekerja itu mandat ilahi. Itu harapan Allah, itu mimpi Allah ketika Allah menjadikan manusia. Tetapi Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 dan ayat 6 berbunyi demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kenapa? Karena manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu tidak bisa mewujudkan mimpi Allah. Manusia tetap berkeluarga, manusia tetap beranak cucu, tetapi generasi keturunan yang dilahirkan tidak sesuai dengan mimpi Allah. Mimpi Allah, harapan Allah, Maleakhi mencatat agar manusia melahirkan generasi ilahi. Kita lihat apa yang terjadi ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa. Mereka melahirkan yang namanya Kain dan Habel. Kain ketika muncul iri hati, dia membunuh adiknya. Itu bukan yang Allah harapkan ketika menjadikan manusia. Allah tidak pernah bermimpi manusia itu diciptakan kemudian saling membunuh. Demikian ketika manusia diusir keluar dari Taman Eden, roh Allah masih menyertai. Tetapi Kejadian 6, kejahatan manusia semakin bertambah. Dan puncaknya ketika ada kawin campur. Makanya yang masih muda-muda tuh buka mata. Kawin campur, Kejadian pasal 6 itu membuat roh Allah meninggalkan manusia. Jadi Alkitab katakan di Perjanjian Baru, gelap dan terang tidak mungkin bersatu. Lebih baik sampai mati tidak menikah daripada menikah tidak sesuai dengan aturan Allah. Amin. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kenapa Allah menyesal? Karena mimpi Allah gak bisa terwujud. Allah butuh manusia untuk mewujudkan mimpinya. Dan ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, ketika manusia sudah lahir dengan kodrat dosa, dia tidak bisa lagi mewujudkan mimpi Allah. Yang buat Allah bersedih bukan hanya manusia tidak bisa
mewujudkan mimpi Allah. Tetapi untuk manusia itu sendiri, manusia yang tidak bisa mewujudkan mimpi Allah adalah manusia yang tidak berbahagia. Ketika saudara terlibat dalam rencana ilahi, ketika saudara ngerti mimpi Allah dan mengambil bagian menjadi mitra kerja Allah, saudara orang yang paling beruntung, saudara orang yang paling bahagia. Itu yang namanya sukses sejati. Ketika manusia nggak bisa mencapai itu, hati Allah sedih. Kenapa? Manusia nggak akan bisa bahagia, nggak akan bisa menemukan kebahagiaan sejati lagi. Itu yang bikin Allah sedih. Amin, saudara. Tetapi Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 berkata demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Jadi ketika saudara baca kisah air bah, semua manusia, semua binatang yang tidak masuk di dalam bahtera, tinggal kenangan. Habis semua. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Hanya Nuh, istrinya, anaknya, menantunya. Makanya kalau bapak-bapak takut akan Allah, mengasihi Allah, hidup dalam pertobatan, istrimu diberkati Tuhan. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Sampai yang terhisap namanya menantu diberkati Tuhan. Amin bapak-bapak. Dan Alkitab mencatat seperti zamannya Nuh orang jahat. Seperti zamannya Sodom dan Gomora orang hidup dalam dosa. Demikian akan terjadi di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nuh mendapat kasih karunia. Di akhir zaman tidak banyak orang yang akan mewujudkan mimpi Allah. Sedikit sekali. Makanya Tuhan Yesus bilang, berlomba masuk jalan yang sempit itu. Yesus sendiri bilang mustahil itu bagi manusia. Tapi saudara yang mendengar kebenaran ini pagi ini, kita dibuka kesempatan, kita dibuka pikiran kita. Dan buka hatimu, Tuhan gak bisa buka. Kamu yang harus buka hatimu. Ketika Tuhan buka pikiranmu, kamu buka hatimu. Ayo terlibat mewujudkan mimpi Allah. Amin. Sedikit orang. Satu waktu ketika Elia habis bergumul di atas gunung Karmel. Mujizat luar biasa terjadi dalam kesendiriannya. Dia bilang, Tuhan, tinggal aku sendiri Tuhan yang menyembahmu. Yang lain tuh pada menyembah Baal. Gara-gara Ahab nikah sama Isabel, semua orang Israel menyembah Baal, dewanya Isabel. Tetapi Tuhan bilang apa? Elia, kamu tuh tidak sendiri. Aku meninggalkan 7.000 orang Israel yang tidak sujud menyembah Baal, yang tidak mencium Baal. Artinya, kalau hari ini kita berjuang, mungkin kita kelompok yang kecil. Tetapi di antara hampir 8 miliar penduduk dunia, kita tidak sendiri. Ada orang-orang yang disisakan. Wahyu menulis manusia akhir zaman itu cuma dibagi 2 kelompok. Yang disisakan atau yang disisihkan. Gandum atau ilalang. Masuk ke sorga atau dibuang ke neraka. Nggak ada yang di tengah-tengah, hanya 2 kelompok. Matius 28 ayat 19. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia menyatakan mimpinya bagi orang percaya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita menjadi orang-orang yang mewujudkan mimpi Allah, satu janji Allah.
Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Artinya saudara, dalam situasi kondisi apapun, persoalan apapun yang sedang saudara alami, dimanapun kamu berada, Tuhan tetap menyertai hidupmu. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman. Sampai kiamat. Dan setelah kiamat saudara dibawa ke langit baru, bumi baru. Kepada siapa janji ini diberikan? Kepada orang-orang yang mewujudkan mimpi Allah. Mimpi Allah itu apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya harus ada dalam persekutuan dengan Allah. Dan ajar mereka melakukan, bukan hanya tahu. Jemaat Karmel tuh udah banyak tahu teori, udah banyak ngerti kebenaran. Tetapi seberapa yang melakukan kehendak Allah. Amin. Amin saudara. Untuk kita bisa membawa orang datang kepada Tuhan, kita sendiri yang harus mengalami Tuhan dulu. Saudara jangan jadi sales yang jualan kecap. Jualan kecap merek A, pakainya merek B. Saya baru menikah, ada satu orang datang dengan penuh semangat luar biasa. Dia punya usaha salon, orangnya agak gemulai, tapi punya istri, punya anak. Dia datang nawari satu merek asuransi. Semangat menggebu-menggebu. Orang kan kalau lagi semangat begitu kita mau denger, nggak bisa berhenti. Saya cuma satu kata, satu kalimat tanya dia. Pak, boleh nanya? Boleh Bu, silakan. Pak, pakai enggak asuransi ini? Langsung diam dia. Enggak. Ya udah terima kasih ya Pak. Kamu jualan kecap, kamu bilang ini produk nomor 1. Lu sendiri kagak pakai. Artinya kan kamu sendiri enggak percaya. Kamu hanya cari untung dari situ. Sepinter apapun pengetahuan saudara tentang Tuhan. Tapi kalau hidupmu tidak menunjukkan kamu sebagai anak Tuhan, ambiar semua pengetahuanmu di hadapan Allah. Makanya minggu lalu kita belajar. Untuk apa orang punya pengetahuan tentang segala sesuatu. Bisa bicara dengan semua bahasa-bahasa roh sekalipun. Tapi kalau nggak ada kasih, nggak ada Allah. Allah nggak hadir dalam hidupmu. Sia-sia semua. Mati ketemu Tuhan, Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu. Loh Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku ngusir setan. Aku kasih pembangunan loh saudara. Aku berikan. Alkitab bilang nyawamu pun, dirimu pun dibakar untuk orang lain. Kalau kamu tidak punya persekutuan dengan Allah, semua sia-sia di hadapan Tuhan. Harus alami Tuhan hidup dalam hidup kita, baru kita bisa pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Karena kita nggak jualan kecap, kita sudah alami apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Amin. Kehendak Allah tidak ada seorang pun yang binasa. Ketika saudara mewujudkan mimpi Allah agar tidak ada seorang pun yang binasa. Janji Allah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Enggak usah doa puasa, Tuhan sertai aku. Tuhan lindungi aku. Itu menjadi hak saudara ketika kamu terlibat mewujudkan mimpi Allah. Saudara jadi Kristen, oke, ke gereja silakan, gak masalah. Tetapi mati Tuhan bilang aku tidak kenal kamu, enyah dari hadapanku. Amin. Ini saya mau ajar saudara tuh memahami kebenaran yang benar-benar. Karena sekarang tuh bukan zamannya main-main. Bukannya ya yang penting aku minggu ke gereja. Oke, yang penting aku gak murtad. Yang penting aku tetap Kristen. Itu udah basi saudara. Sudah Kristen aja sudah ngerti firman. Belum tentu bertobat. Belum tentu diangkat Tuhan. Apalagi yang gak ada waktu baca Alkitab. Gak ada waktu doa. Gak peduli dengan Tuhan. Apa yang saudara kejar? Mimpimu terwujud semua, apa yang kamu dapatkan? Kamu mati tinggalkan semua itu loh. Tetapi ketika kamu terlibat mewujudkan mimpi Allah. Itu kekayaan harta yang kamu bawa sampai di kekekalan loh saudara. Dan kamu selama hidup di dunia menjadi orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena penyertaan Allah, hadirat Allah
nyata aku alami dalam hidupku. Di tengah badai, di tengah penderitaan, pergumulan, kalau Tuhan ada apalagi masalahnya? Saudara punya semua, kalau nggak ada Tuhan, gelisah, bunuh diri, nyalahin orang, musuhin orang. Betul nggak saudara? Tapi ketika ada damai sejahtera, di tengah pergumulan hidup sekalipun, saudara akan lempeng-lempeng jalannya. Kenapa? Karena sedang mewujudkan mimpi Allah. Makanya janji penyertaan Allah itu sempurna atas hidupmu. Amin. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Matius 16 ayat 23 dan seterusnya itu satu perikop. Yesus tahu kehendak Allah di dalam hidupnya adalah mati di salib. Ketika saudara dilahirkan, mungkin saudara nggak ngerti. Tetapi ketika saudara serius jadi orang percaya, Roh Kudus akan membuat saudara mengerti apa kehendak Allah di dalam hidup. Dengan catatan saudara nggak bingung sama mimpimu sendiri. Iblis adalah penghalang manusia untuk mewujudkan mimpi Allah dalam hidup mereka. Iblis penghalang satu-satunya supaya saudara tidak terlibat mewujudkan mimpi Allah. Orang Kristen yang tidak tahu mimpi Allah sama dengan memiliki pikiran iblis. Nanti pulang baca Matius 16 ya. Satu waktu ketika Yesus berkata kepada murid-murid, aku akan pergi ke Yerusalem. Aku akan ditangkap, aku akan disalib, aku akan mati. Tetapi aku akan bangkit. Ada kata bangkit loh. Ketika Yesus berbicara itu kepada murid-murid, Petrus langsung menarik Yesus. Kalau pakai bahasa bebas, guru, janganlah sampai hal itu terjadi kepadamu. Saudara tahu gak kenapa Petrus ngomong begitu? Karena di pikiran Petrus tuh masih mewujudkan mimpinya. Padahal 3,5 tahun itu siang, malam, pagi, sore dia ikut Yesus kemanapun. Dia lihat Yesus bikin mujizat. Bahkan dia ikut berjalan di atas air. Kurang apa dia melihat kuasa Tuhan. Bahkan dari mulutnya sendiri Petrus yang mengatakan, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Tapi ketika Yesus berkata, aku akan mati di salib. Karena Yesus tahu kehendak Allah, dia dilahirkan cuma satu, untuk mati di salib karena harus menebus dosa manusia lewat salib. Tetapi pikiran Petrus masih penuh dengan mimpi-mimpinya sebagai manusia. Kalau pakai bahasa bebas dia bilang begini, yang benar aja guru, aku sudah tinggalkan profesiku sebagai nelayan. Aku nih penangkap ikan yang hebat dan cukup mencukupi keluargaku. Sekarang aku tinggalkan pekerjaanku, aku tinggalkan keluargaku, aku tinggalkan semuanya. Harapanku kamu tuh jadi raja. Ini Israel lagi dijajah sama Romawi dan kamu buat banyak mujizat. Sekarang tinggal buat satu mujizat. Kamu jadi raja untuk bangsa Israel. Sehingga penjajah tuh kabur. Dan kalau kamu jadi raja minimal aku di sebelah kananmu. Itu mimpi Petrus. Makanya ketika Yesus bilang aku akan mati di salib, ditarik. Petrus berkata, hendaklah Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Kenapa? Karena pikiran Yesus tidak sama dengan pikiran Petrus. Walaupun Petrus 3,5 tahun nguntit kemana Yesus, tapi nggak bisa merubah pikirannya. Dan ketika Petrus mengatakan demikian, Yesus bilang apa? Enyah iblis dari hadapanku. Semua pikiran saya, pikiran saudara yang tidak mewujudkan mimpi Allah, itu pikiran dari iblis. Secara manusia, oh bagus kita punya mimpi, mau begini itu bagus. Tetapi kalau tidak ada bagian dari pikiranmu ingin mewujudkan mimpi Allah, ini khusus orang Kristen yang katanya percaya Yesus, berarti pikiranmu masih diisi pikiran setan, pikiran iblis. Jangan bilang amin, bilang aku mau bertobat. Haleluya.
Pertanyaan, saudara paham ya nih Matius 16 ya? Ngerti maksudnya ya? Kalau saudara tidak punya pikiran Allah, bagaimana ngerti mimpi Allah? Bagaimana mewujudkan mimpi Allah? Itu impossible. Makanya hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hanya orang-orang yang ngalami Tuhan tidak kelihatan tetapi dia ada, aku alami. Hanya orang-orang seperti ini yang akan dibukakan, disingkapkan mimpi Allah. Anak Yakub ada berapa? Berapa orang? 13 orang. 1 perempuan, 12 laki. Tetapi di antara 13 orang, hanya kepada 1 orang yang namanya Yusuf mimpi Allah disingkapkan. Kok bisa Yusuf dipilih? Kalau saudara belajar dari awal sampai akhir kejadian Yusuf yang ditulis dalam 17 pasal, ternyata saudara-saudaranya memang jahat. Yusuf memang punya hati yang baik. Allah pencipta langit bumi, dia sempurna. Dia mengasihi semua. Saudara kudus, saudara dalam dosa, saudara setia, saudara enggak. Allah mengasihi kita semua. Tetapi mimpi Allah tidak dinyatakan kepada semua manusia. Hanya kepada siapa yang layak mendapatkan. Dan itu tergantung hatimu, tergantung hidupmu. Jadi jangan bangga hanya sekedar beragama Kristen. Orang luar sana juga beragama, mereka lebih baik dari saudara. Banggalah ketika kamu bisa menghadirkan Kristus dalam hidup. Karena pada waktu orang bisa menghadirkan Kristus, kamu sedang mewujudkan mimpi Allah. Anak Yakub 13, hanya Yusuf yang menerima mimpi ilahi. Dan dia ternyata layak dipercaya. Dia mewujudkan mimpi Allah. Dan ketika semua sudah terjadi, dia menjadi orang kedua di Mesir. Saudara-saudaranya datang. Dia berkata apa kepada mereka? Kalian memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tetapi semua ini bagian dari rencana Tuhan. Untuk memelihara kalian saudara-saudaraku. Bahkan memelihara satu bangsa. Kenapa Yusuf bisa mengucapkan kalimat itu? Karena dia terlibat dalam rencana ilahi. Mewujudkan, dan dia dipakai Tuhan pada masanya mewujudkan mimpi Allah. Daud kenapa ketika jatuh dalam dosa masih ada pengampunan? Karena Daud mampu mewujudkan mimpi Allah pada zamannya. Pada zaman Daud menjadi raja, itu Israel kerajaannya paling kokoh, paling masyhur, paling luar biasa. Berhasil menaklukkan bangsa-bangsa sekitar. Ketika Yosua memimpin bangsa Israel sudah ada di Kanaan tanah perjanjian. Itu enggak semua daerah ditaklukkan. Makanya Alkitab bilang, kenapa kalian bangsa Israel itu bermalas-malasan. Kalian harus menaklukkan, tapi mereka enggak mengerjakan. Zamannya Daud bukan hanya ditaklukkan. Semua bangsa itu membawa upeti. Daud termasyhur, luar biasa kejayaan bangsa Israel pada waktu masa pemerintahan Raja Daud. Dia yang babat alas, dia menyelesaikan mimpi Allah pada zaman. Makanya ketika dia jatuh dalam dosa yang seharusnya dapat hukuman mati, Allah masih memperhitungkan. Karena doa Daud, Tuhan ambil semuanya. Tetapi satu permintaanku, jangan ambil rohmu dari dalam. Daud mengalami Tuhan itu ada. Makanya dia bisa mewujudkan mimpi Allah. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia pun tahu, Tuhan, aku siap menerima semua hukuman. Tapi tolong jangan tinggalkan aku. Lah saudara, hanya karena pekerjaan meninggalkan Tuhan. Hanya karena sinetron Korea gak datang ibadah. Bagaimana mau menggenapi mimpi Allah? Amin. Tapi saya berdoa kita semua termasuk saya biar pagi ini ketika kita mendengar firman. Kita menjadi orang-orang yang terlibat dalam rencana ilahi. Sehingga penyertaan Tuhan di masa-masa sukar ini. Itu menjadi hak saya dan saudara. Amin. Pertanyaan, bagaimana mewujudkan mimpi Allah dalam hidup saya? Quote yang dibagikan kemarin di grup, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Manakala seseorang terpanggil menjadi orang percaya yang kemudian menyandang panggilan sebagai orang Kristen,
maka ia harus ada dalam proses penyempurnaan menuju orang yang berperilaku seperti Tuhan Yesus. Dari agama lain bukan hanya sekedar jadi Kristen. Lahir Kristen bukan sekedar sudah dibaptis supaya sah. Bukan. Tetapi ketika saudara bilang, Yesus, engkau satu-satunya Tuhan. Aku tidak melihat engkau 2000 tahun yang lalu, tapi aku percaya engkau anak Allah yang hidup. Aku percaya kepadamu. Cuman satu, saudara. Saudara harus masuk dalam proses penyempurnaan. Proses penyempurnaan itu apa? Hidupmu harus seperti Yesus hidup. Hidupmu ketika orang melihat perbuatanmu, mereka bisa melihat perbuatan Yesus, kasih Yesus. Seperti Yesus hidup 2000 tahun lalu. Amin. Jadi proses kesempurnaan, menjadi sempurna itu ketika hidup kita seperti Kristus. Makanya Paulus dalam Kolose berkata, hendaklah kamu yang sempurna. Dia berani berkata kita sempurna. Siapa kita itu? Yang sudah mengerti kebenaran. Tinggal satu langkah mewujudkan mimpi Allah, hidupmu sempurna. Kamu jadi orang yang paling berbahagia. Kamu bukan hanya mengumpulkan harta di bumi, tetapi sampai di kekekalan kamu layak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Jadi bagian kita itu bukan, aduh hari Minggu ya, aduh ke gereja, daftar AW2. Oh waktunya baca Alkitab, buka sudah di mana ya? Oh mau baca 3 pasal. Oh aku belum berdoa, kata Bu Pendeta harus punya waktu 1 jam, aku mau berdoa. Bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana hidupmu setiap detik, setiap menit bisa berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Tuhan itu lebih dekat dari baju yang kita kenakan. Roh Kudus itu di dalam kita loh saudara. Tapi banyak orang hanya tahu Roh Kudus dalam kita sampai di sini. Nggak pernah mengalami setiap hari hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena dosa memisahkan, karena mulutmu yang jahat, karena pikiranmu jahat, karena kehendakmu hatimu jahat. Oke, saudara tidak melakukan kejahatan yang melanggar hukum, tapi mungkin pikiranmu hanya dipenuhi mimpimu sendiri. Sekarang bertobat. Mau cari apa lagi saudara? Ini sekali tsunami habis kita semua. Gunung meletus sekali bisa habis. Nuklir tuh salah kirim bisa habis kita. Apa yang kita cari? Satu kepastian kita pasti mati. Amin. Satu kepastian saya pasti mati. Satu kepastian saudara pasti mati. Masalahnya ketika orang mati tidak selesai. Itu awal kehidupan kekalnya. Untuk masuk surga kekal atau dibuang ke api kekal, saudara akan masuk penghakiman. Dan ketika saudara bilang, aku percaya, aku Kristen, aku pengikut Yesus, buktikan tingkah lakumu. Dibuka setelah itu saudara, kisah hidupmu dari lahir dibuka semuanya. Apakah selama hidupmu kamu menunjukkan kasih Allah lewat perbuatan? Apakah selama hidupmu kamu menunjukkan kamu sebagai pengikut Kristus? Itu akan dibuka. Kenapa? Sebagai pembuktian bahwa kekristenan itu bukan hanya di pikiran, bukan hanya keyakinan, tapi kekristenan adalah hidup seperti Kristus. Perjalanan hidup berubah menjadi seperti Yesus. Galatia 2 ayat 20, Paulus menjelaskan kalimat itu dalam satu ayat. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Paulus loh. Di ayat yang lain di Roma dia bilang apa? Apa yang bisa memisahkan aku dengan kasih Allah? Ketelanjangan, penderitaan, penjara, kemiskinan, karam kapal. Nggak bisa semua persoalan memisahkan dia dengan Allah. Kenapa?
Karena Allah sudah ada di dalam dirinya. Hidupnya bukan dia lagi, luarnya masih Paulus, casingnya Paulus, tetapi dalamnya adalah Kristus. Ketika Paulus berkata-kata, ketika perbuatan Paulus keluar, itu perbuatan Kristus yang keluar lewat hidupnya. Dia mewujudkan mimpi Allah lewat hidupnya. Orang lihat saudara, casing saudara tetap nama saudara. Tetapi ketika saudara berbicara, adakah orang mendengar suara Tuhan lewat mulut? Ketika kamu bertingkah laku, apakah perbuatanmu orang bisa lihat bahwa ada kasih Allah lewat perbuatan? Itu kekristenan yang sejati, saudara. Bagaimana hidupku menghadirkan hidup Kristus. Dan ini yang paling berat. Jadi Kristen yang memuji Tuhan itu gampang. Jadi Kristen yang bersorak-sorai itu gampang. Tetapi menjadi Kristen yang menghadirkan hidup Yesus, itu yang mustahil. Tapi kalau saudara mau, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Menjadi pertanyaan, kenapa Paulus bisa all out sama Tuhan, bisa segala-galanya, bisa sampai menghadirkan Kristus. Dia bilang kita yang sempurna. Dia udah bilang kita sempurna loh Kolose 3. Dia tunjukkan manusia baru tuh seperti ini. Kenapa dia bisa berubah drastis seperti itu? Filipi 3 ayat 10-11 berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia, mengenal Kristus. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini sinkron dengan makna baptisan. Baptisan itu kan orang masuk ke air, artinya dikubur, hidup lama. Begitu dia keluar, hidup baru, manusia baru. Tapi dalam kenyataan kan gak ada orang habis dibaptis keluar langsung simsalabim. Itu proses dan Tuhan tahu. Makanya ada Roh Kudus di hati kita untuk mengingatkan. Ketika kita sudah bilang aku pengikut Yesus, percaya Yesus, dan ada melenceng dikit, Tuhan berbicara. Masalahnya kita dengar enggak? Oke, dengar. Kita taat enggak ketika dikasih tahu langkahmu tuh salah. Makanya ada jam-jam ibadah di gereja untuk apa? Untuk saudara bisa berubah. Kalau enggak pernah dengar khotbah, kalau enggak punya waktu baca Alkitab, kalau enggak sungguh-sungguh cari Tuhan, bagaimana mau jadi orang yang mewujudkan mimpi Allah di dalam zaman kita sekarang? Saudara kalau baca ayat-ayat sebelumnya nih Filipi 3, Paulus katakan apa? Kalau pakai bahasa sekarang, aku nih orang terkenal, aku Sanhedrin, anggota Sanhedrin. Sanhedrin tuh anggota kayak sekarang tuh cendekiawan Israel, Yahudi. Terus anggota Sanhedrin tuh cuma 70 orang. Paulus salah satunya. Dan dia orang kaya, orang terkenal. Dan Paulus bilang sebagai pengikut Taurat, aku tidak bercacat. Dia berani katakan loh, melakukan hukum Taurat dia gak ada cacat celah. Wah, semuanya dia bilang apa? Aku Israel asli. Keturunan suku Benyamin. Tetapi dia lahir di Roma. Dia punya warga negara Roma sah. Zaman dulu orang bangga jadi warga negara Roma. Orang bayar mahal. Karena Roma itu adik kuasa menjajah semua. Jadi kalau warga negara Roma tuh satu predikat yang luar biasa. Tetapi Paulus karena kelahirannya dia orang Israel. Dari suku Benyamin tapi dia lahir di Roma. Makanya dia punya warga negara Roma. Hebat dia, apa yang kurang dari dia? Melakukan hukum Taurat, enggak bercacat celah. Membela agama Yahudi, aku penganiaya jemaat. Sempurna semuanya. Tetapi ketika dia ketemu Yesus, dia bilang apa? Semua yang aku banggakan. Semua mimpi-mimpiku sudah terwujud dan aku bangga. Tetapi ketika aku mengenal Kristus, ternyata semua itu sampah. Kekayaan yang aku kejar sampah tanpa Yesus. Ketenaran, kebanggaan, kesuksesan yang aku miliki, dihormati. Ternyata itu sampah tanpa Yesus. Dan dia bilang aku melupakan semua. Yang aku kehendaki, aku mau mengenal dia lebih.
lebih dalam lagi. Dan kalau saudara baca, Paulus katakan, aku bekerja lebih dari semua mereka yang percaya. Dia mengejar ketinggalannya, dia mengejar waktu yang dia buang untuk mengejar mimpi-mimpinya. Karena dia tahu semua itu tidak akan berdampak sampai di kekekalan. Tapi ketika dia mengenal Yesus, ketika dia menghadirkan Kristus dalam hidupnya, ketika dia mewujudkan mimpi Allah, dia tahu itu dia akan bawa sampai di kekekalan. Dan selama dia hidup, itu yang menyempurnakan diri. Makanya Kolose 3, tulisan Paulus tentang manusia baru, Paulus katakan, hendaklah kita yang sempurna. Dia berani katakan sudah sempurna. Di ayat yang lain dia bilang, aku sudah mengakhiri pertandingan. Dan ada mahkota kehidupan yang sudah menanti aku. Aku sudah selesai melakukan bagian. Ada banyak orang Kristen, lahir Kristen, rajin ke gereja. Tetapi sampai mati tidak pernah menggenapi mimpi Allah. Jangankan menggenapi, tahu mimpi Allah dalam hidupnya tidak ngerti. Hidup adalah kesempatan. Pergunakan waktumu untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena hanya yang sungguh-sungguh yang akan menemukan. Saudara sekedar, ya hanya sekedar. Tapi ketika saudara serius cari Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya. Kenapa? Karena dia Allah pencipta langit dan bumi. Tanpa saudara, Allah tetap eksis. Tetapi manusia tanpa Allah, saudara jadi sampah. Ingat baik-baik. Ada banyak orang merasa Tuhan memerlukan aku. Tanpa kita, Alkitab bilang batu pun aku bisa ubah itu untuk memuji Allah. Apa yang Allah gak bisa lakukan? Tapi ketika Allah mau melibatkan saya dan saudara, itu kasih karunia Allah. Dan kesempatan hidup kita hanya satu kali. Ketika saudara mengerti firman kebenaran pagi ini, jangan keraskan hati. Bertobat, berubah, ganti mimpimu dengan mimpi ilahi. Agar penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup. Bahkan sampai kekekalan, Tuhan tinggal bersama dengan kita. Amin. Setiap kejadian yang kamu alami adalah bagian dari cara Tuhan memproses hidup. Tuhan, kenapa banyak masalah? Tuhan mau ubah. Ketika mimpimu banyak kamu kejar, dapatkan, ternyata gak bawa damai juga. Kenapa Tuhan? Ya supaya kamu beralih ke mimpinya Allah. Atau ketika saudara sedang mengejar, gak dapat semua mimpimu gak terwujud. Kenapa? Justru Tuhan sayang. Kamu hidup bukan mengejar itu. Ini loh ada mimpi ilahi yang harus kamu wujudkan. Makanya kamu dilahir di dunia ini. Amin. Serius mengikut Tuhan atau tidak sama sekali. Jadi Kristen yang sungguh-sungguh ya. Yang mau jadi anak-anak Allah cuma dua pilihan. Serius ikut Tuhan atau tidak sama sekali. Serius cari Tuhan atau tidak sama sekali. Kalau niat gak serius, gak usah ke gereja. Gak usah belajar Alkitab. Hidup dalam kejahatan semuanya. Sudah yakin mati masuk neraka. Daripada datang ke gereja punya keyakinan mati masuk surga. Giliran ketemu Tuhan, Tuhan bilang aku tidak kenal kamu, kan kecewa. Lebih baik dari dunia. Makanya di Wahyu katakan, kalau kamu dingin sekalian. Panas. Suam-suam kuku tuh dimuntahkan. Masih hidup pun udah dimuntahkan. Jadi kalau memang gak niat, ya gak usah. Ngapain buang-buang waktu, ngapain kasih persembahan. Sekalian aja hidup dalam dosa, mati sudah jelas masuk neraka. Daripada hidup Senin sampai Sabtu dalam dosa, gak mau bertobat, Minggu dengar firman, yakin ada harapan masuk surga. Ternyata ditolak, kan sia-sia. Amin saudara. Tapi harapan saya sebagai gembala, saudara memilih, aku mau memilih Tuhan. Aku mau mewujudkan mimpi Allah dalam hidup. Karena orang-orang yang mengerti kebenaran ini limited edition. Gak banyak orang, cuma saudara. Dan ketika saudara di antara sekian banyak yang mengerti, belum tentu semua mau bayar harga. Tapi bagi saudara yang berani membayar harga, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup. Apa yang gak pernah kamu pikirkan Tuhan kerjakan dalam hidup. Apa keterbatasan kamu, Tuhan ubah justru jadi kelebihan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang kamu berikan, Tuhan akan beri lebih lagi dari yang kamu bayar harganya. Amin. Baca sama-sama 1, 2, 3. Menjadi satu keluarga dalam kekekalan, itulah mimpi Allah ketika menjadikan manusia.
Wujudkan mimpi Allah dengan hidup seperti Yesus hidup. Amin. Tuhan memberkati.